Banjir bandang menerjang permukiman warga di bantaran Sungai Petung, Desa Pakis, Jember, Jawa Timur. Seorang warga dilaporkan hilang terseret banjir yang menerjang rumahnya, sementara puluhan lainnya dievakuasi. Sejumlah peti kemas di kapal Pasifik 88 roboh hingga jatuh ke laut saat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Satu orang tenaga kerja bongkar muat meninggal dunia. Di depan kepala daerah seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan sampah yang semrawut di beberapa wilayah tanah air, terutama di Bali. Lalu bagaimana pengelolaan terbaik oleh pemerintah daerah supaya sampah tidak lagi jadi masalah? Kami punya diskusinya pagi ini. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dikembalikan ke kejaksaan ke polisi, saudara, karena disebut belum lengkap. Demi selamatkan IHSG, OJK, BEI, KSEI, dan perwakilan BP Danantara menggelar pertemuan dengan penyedia indeks global MSCI secara daring. Dalam rapat dibahas reformasi pasar modal, utamanya klaster transparansi, termasuk membuka data kepemilikan pemegang saham dengan porsi lebih dari 1%. Kami hadirkan lebih lengkap nanti di segmen Kompas Bisnis. Halo, selamat pagi. Sampai Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, saudara, di hari ini, hari Selasa 3 Februari 2026. Bersama saya, Adistila Resati. Anda tidak kesiangan bangun ya? Kenapa tiba-tiba muncul anak sore di pagi hari? Kenapa ini? Ini baru jam 7, kenapa muncul? Nah, ini dia, selamat datang di Zona Pagi. Kembali lagi. Karena apa? Karena hari ini, setiap hari Selasa sampai di akhir Februari 2026, layar televisi Anda di pagi hari ini akan ditemani oleh Tiffal Solesa dengan Sapa Indonesia Pagi bersama saya Adistila Resati. Nah, ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang menjadi sorotan kita adalah soal bagaimana pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas menyinggung soal sampah di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satu yang kemudian disoroti adalah di wilayah Bali. Nah, nanti kita akan hadirkan informasinya dalam segmen dialog kita. Kalau kita lihat pengelolaan sampah begitu ya, di Bali, tidak hanya di Bali tapi juga di wilayah Tangerang juga ini menjadi prioritas juga utamanya bagi Gubernur Bali, kemudian juga ada dari Wali Kota Tangerang juga menjadi prioritas kita bersama tentu saja untuk pengelolaan sampah di beberapa wilayah. Awalnya kan karena masalah pengangkutan dulu, tapi pada akhirnya diketahui ada masalah pengelolaan di tempat pembuangan akhir yang ujung-ujungnya malah merusak lingkungan, mengganggu kenyamanan masyarakat, kesehatan pun jadi terganggu. Ini juga yang rasanya perlu kita dalami lagi untuk proyeksi ke depannya saat ada kasus di beberapa daerah itu tadi, sampai diambil contoh di Bali, maka bagaimana proyeksi berikutnya? Ngomong-ngomong soal lingkungan, nanti kita juga akan membahas soal fenomena sinkhole di Aceh Tengah. Awalnya dalam diameter tertentu, tapi makin kesini makin luas, bahkan ada ancaman juga untuk fasilitas penunjang masyarakat sampai masalah sumber daya kelistrikan ini bakal terganggu. Kira-kira apa yang perlu diantisipasi oleh otoritas terkait dan bagaimana publik juga menyikapi hal ini? Apa langkah mitigasi yang layaknya perlu dicermati? Ini juga yang bakal kami hadirkan dalam segmen diskusi. Tapi seperti biasa kita akan mulai jumpa kita hari ini di hari Selasa pertama di bulan Februari 2026 ini dengan ragam peristiwa, saudara. Banjir bandang menerjang permukiman warga di bantaran Sungai Petung, Desa Pakis, Jember, Jawa Timur, Senin malam. Seorang warga dilaporkan hilang terseret banjir yang menerjang rumahnya. Diinfokan Sungai Badian
sudah tambah besar airnya itu. Itu dia video amatir warga yang merekam kepanikan saat Sungai Petung di Desa Pakis, Kecamatan Panti, Jember meluap pada Senin malam. Seorang warga pemilik salah satu rumah yang roboh diterjang banjir dilaporkan hilang terseret derasnya arus sungai. Dari data sementara tercatat 4 rumah rusak diterjang banjir bandang, 1 orang hilang, dan puluhan warga di sekitar bantaran sungai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sementara asesmen ada 4 rumah warga di Pakis yang dapurnya tergerus oleh sungai dan menyebabkan satu korban atas nama saudara Abdul Wahid. Beliau adalah staf pelayanan umum Kecamatan Panti. Posisinya sampai sekarang masih dicari oleh tim SAR Kabupaten Jember bersama tim BPBD dan tim relawan lainnya. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Kebakaran menghanguskan 4 rumah warga di Medan, Sumatera Utara. Diduga api muncul akibat korsleting. Warga di kawasan Jalan Karya pada Senin malam dikejutkan dengan munculnya api dari salah satu rumah warga yang sudah membesar. Kebakaran yang sudah membesar kemudian menyambar ke sejumlah rumah di sekitarnya hingga total ada 4 rumah yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan datang dengan 5 unit kendaraan pemadam. Namun karena gang yang sempit dan ramainya warga yang di sekitar lokasi sempat menyulitkan petugas mengakses lokasi. Selang air pun terpaksa dipasang kurang lebih 100 meter. Petugas bersama warga kemudian berupaya memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dan juga luka dalam kebakaran. Korban jiwa belum ada, Pak? Negatif, korban jiwa negatif. Nah, untuk penyebabnya sendiri gimana, Pak? Informasi awal yang kita dapat korsleting. Nanti mungkin butuh investigasi lebih lanjut nanti dari kita maupun dari kepolisian. Sejumlah peti kemas di kapal Pacific 88 roboh hingga jatuh ke laut saat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. 1 orang tenaga kerja bongkar muat meninggal dunia. Iki masih Peristiwa terjadi saat bongkar muat peti kemas pada hari Senin di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapal Pacific 88 tiba-tiba miring sehingga peti kemas terjatuh ke laut. Untuk sementara aktivitas di lokasi terdampak dihentikan. Koordinasi intensif dijalankan KSOP Basarnas Polairut. Kita mendapatkan ada awalnya 1 kontainer, kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar 4 kontainer yang jatuh, dan di situ ada 1 korban jiwa, personil TKBM di situ meninggal dunia, inisial K, umur 68 tahun. Sementara kami mengecek sebab akibatnya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang menangkap ada seorang pengedar narkoba di rumahnya. Polisi menghampiri rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal pelaku pengedaran narkoba di Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang sudah jadi target operasi tengah bersantai dan sama sekali tidak menduga adanya polisi. Dari penggeledahan, polisi menyita 1 paket narkoba jenis sabu, alat hisap narkoba jenis sabu, serta timbangan digital. Pelaku berikut barang bukti dibawa ke Mako Polresta Padang. Setelah dilakukan penyelidikan A1, tim langsung menggerebek TKP sebuah rumah. Di dalam rumah atau di kamar, tim mengamankan seorang terduga pelaku dan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya tersangka dan barang bukti kita bawa untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolresta Padang. Kami ajak Anda ke Indonesia Timur, saudara. Seorang sopir truk terluka usai ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penembakan terjadi di Jalan Poros Lokpon, kilometer 7, Kabupaten Yahukimo. Sopir truk yang jadi korban
dirawat intensif di RSUD DKI. Usai kejadian, personel gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens dan Polres Yahukimo berjaga sekaligus menyisir area untuk mengumpulkan barang bukti. Ya, Indo jalan masuk nih, jalan menyeberang tuh. Di sekitar jembatan kilometer 7 terdengar 5 kali suara tembakan dari arah sebelah kanan jalan, di mana setelah itu tembakan mengenai bagian lengan kanan atas korban. Dalam kondisi terluka, korban segera melanjutkan kendaraan menuju kota DKI untuk menyelamatkan diri. Saksi melihat sejumlah orang bersenjata berada di sebelah kanan jalan sebelum melarikan diri ke arah hutan. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Seorang lansia di Sukoharjo tewas akibat tertimpa reruntuhan rumahnya yang roboh akibat material bangunan yang lapuk, saudara. Warga bilang rumah yang dihuni lansia seorang diri tersebut roboh pada pagi hari. Warga pun segera mencari korban di antara runtuhan rumah dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Diduga rumah tersebut roboh karena kondisi bangunan yang sudah tua karena saat itu kondisi cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Itu saat kejadian emang hujan atau cuaca buruk atau angin kencang? Enggak hujan, enggak angin karena cuacanya cerah juga. Ya mungkin karena rumah sudah tua, karena anaknya sendiri kan setiap pagi kan di sini. Terus saat ditemukan sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Kita ke kasus lain, diduga melakukan rekayasa berita acara pemeriksaan atau BAP, 2 anggota Polsek Cilandak diperiksa Propam Polres Jakarta Selatan. Kedua polisi ini diduga telah menambahkan barang bukti narkotika dalam kasus penganiayaan. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Anda sedang melihat rekaman video protes salah seorang saksi pelapor kepada 2 penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Ia tidak terima adanya tambahan barang bukti narkotika pada kasus penganiayaan. Atas peristiwa ini, Divisi Propam Polres Metro Jakarta Selatan masih mengusut dugaan pelanggaran baik kode etik maupun potensi pidana dalam kasus ini. Ya, langkah-langkah kita, yang pertama kita menurunkan dari tim Propam Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kedua juga kita dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sepekan ke depan, warga pun diminta untuk waspada. Perakirawan BMKG Nur Rahmat Jatmiko bilang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga mengguyur wilayah Sumatera, Banten, dan juga Pulau Jawa. Kemudian wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Indonesia dengan kategori potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sepekan ke depan terjadi di sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, kemudian wilayah Jawa hampir sebagian besar, yaitu wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Kemudian wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga sebagian wilayah Sulawesi Selatan juga masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk Anda warga Jabodetabek perlu mengikuti informasi satu ini, saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan pada hari ini Selasa 3 Februari, wilayah Jabodetabek akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Jakarta Utara akan diguyur hujan disertai petir. Dan berikut perakiraan cuaca BMKG hari ini.
Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dikembalikan kejaksaan ke polisi karena disebut belum lengkap. Saya Distila Rasati, masih bersama Anda di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menantang pihak yang tidak suka dan mengkritik kebijakannya untuk bertarung di 2029. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah atau Rakornas 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Prabowo bicara soal pencapaiannya untuk menyediakan lapangan pekerjaan lewat program makan bergizi gratis. Prabowo juga mengklaim program MBG telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja. Kata Prabowo, bila ada pihak yang menjelek-jelekan kerja pemerintahannya sebagai pihak yang tidak suka dirinya, Prabowo pun menantang pihak yang tidak suka dengannya untuk bertarung di Pilpres 2029. Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Iya kan? Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Presiden Prabowo juga menyampaikan tentang capaian program makan bergizi gratis yang sudah mencapai 60 juta penerima manfaat. Presiden Prabowo bahkan bilang ada tim ahli dari Amerika Serikat yang tengah mempelajari MBG Indonesia. Tim ahli tersebut bilang MBG adalah investasi terbaik yang dilakukan oleh suatu negara. Saya baru 1 hari yang lalu, para ahli pakar dari White House sedang mempelajari MBG kita ini. Sedang mempelajari MBG kita sendiri. 4 bulan yang lalu saya terima rombongan dari Rockefeller Institute datang ke saya dan dia mengatakan makan bergizi gratis itu adalah investasi yang terbaik yang bisa dilakukan oleh suatu negara. $1 atau $1 yang kita keluarkan untuk makan bergizi akan menimbulkan lipat ganda minimal 5 kali dan dalam jangka panjang akan menjadi 35 kali investasinya itu, saudara. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dikembalikan kejaksaan ke polisi karena disebut belum lengkap. Foto yang kemudian sempat diedarkan di beberapa Penyidik Polda Metro Jaya kembali menerima berkas perkara Roy Suryo, Tifa, dan Rismon Sianipar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, kejaksaan merekomendasikan penyidik Polda Metro Jaya untuk melanjutkan pemeriksaan dan pendalaman saksi, ahli, dan juga barang bukti. Sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Saudara, Komisi 13 DPR RI memanggil Saudah, seorang nenek asal Pasaman, Sumatera Barat yang jadi korban kekerasan karena lantang menolak tambang di atas lahannya. Tangis nenek Saudah pun pecah di hadapan wakil rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suasana rapat Komisi 13 DPR mendadak hening saat tangis Nenek Sauda pecah di hadapan para wakil rakyat. Nenek Sauda terharu karena upayanya mencari keadilan terdengar hingga ke Jakarta. Berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Ya, ada kusangka begini atas kejadian ini yang akan sampai aku ke sini. Mendengar semua yang Ibu katakan, Bapak katakan semua, saya berterima kasih banyak. Tangisan Nenek Saudah menyiratkan beban berat yang harus ia lalui karena mempertahankan tanahnya dari tambang ilegal. Selain penganiayaan fisik, Nenek Saudah dikucilkan dan mendapat sanksi adat berupa pengusiran dari tempat tinggalnya, meski akhirnya sanksi tersebut dicabut. Komisi 13 mendesak polisi mengusut tuntas atas kasus penganiayaan Nenek Saudah dan tambang ilegal. Ada dua keadilan yang harus ditegakkan dalam konteks kasus Nenek Saudah, keadilan hukum dan keadilan adat. Yang pertama, keadilan hukum. Ada dua indikasi pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama adalah pelanggaran tambang ilegal. Apakah kepolisian Pasaman atau Polda Sumbar sudah menegakkan penegakan hukum dalam konteks tambang ilegal? Kalau belum, berarti ada apa? Yang kedua, dalam kasus penganiayaan Nenek Saudah, saya nggak tahu manusia beragama apapun, kalau mereka bukan bagian dari penjahat, ketika ada seorang nenek-nenek dipukul oleh orang, pasti menolong, minimal membawa ke rumah sakit, bukan membiarkan itu saja. Dari logika itu saja, seharusnya pelakunya itu tidak satu, pelakunya adalah komplotan. Tapi penganiayaan terhadap Nenek Saudah terjadi pada 1 Januari 2026 usai menolak aktivitas tambang di lahannya. Penolakan dilakukan berulang kali, namun berulang kali juga penambang menggali di tanah Nenek Saudah. Tubuh renta sang nenek yang seharusnya dilindungi justru menjadi sasaran amarah petambang ilegal hingga sempat tak sadarkan diri. Hingga saat ini, polisi baru menetapkan 1 tersangka dan didesak menangkap tersangka lain. Tim Liputan, Kompas TV. Wisuda Purna Bakti Ketua PT TUN Palembang Ahmad Syaifullah digelar Rabu 28 Januari 2026 dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto. Dalam momen ini pesan kuat disampaikan Syaifullah kepada seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga integritas. Wisuda Purna Bakti ini menandai berakhirnya masa tugas Ketua PT TUN Palembang yang selama menjabat telah menjalankan amanah dalam menjaga integritas dan profesionalisme lembaga peradilan. Ketua Mahkamah Agung Sunarto dalam sambutannya bilang, wisuda Purna Bakti sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian panjang insan peradilan yang telah menunaikan amanah dengan penuh integritas. Sunarto menambahkan, Purna Bakti mengingatkan kita bahwa yang paling berharga bukanlah jabatan yang ditinggalkan, namun keteladanan yang ditinggalkan. Karena itu, perjalanan karir beliau bukan sekedar deretan jabatan, melainkan wujud kesetiaan pada sumpah jabatan. Makna inilah yang tercermin kuat dalam perjalanan hidup Saudara Ahmad Syaifullah. Selama kurang lebih 38 tahun beliau mengartikan diri dengan keteguhan, kejujuran, dan tanggung jawab. Bagi beliau, integritas bukan sekedar prinsip, melainkan menjadi nafas dalam setiap langkah pengabdiannya. Ketua PT TUN Palembang Ahmad Syaifullah yang sudah kurang lebih 39 tahun mengabdi merasa pengabdian yang dilakukan selama ini terbayarkan dengan hadirnya petinggi Mahkamah Agung, sahabat dalam prosesi Purna Baktinya. Pesan mendalam juga disampaikan kepada seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, memberikan pelayanan hukum yang adil, transparan, tanpa transaksional. Jadi saya nggak merasa bahwa Purna itu suatu akhir daripada kehidupan, tapi awal kehidupan baru. Karena banyak hal yang bisa kerjakan di masyarakat,
karena kita dituntut profesional dan penuh integritas. Ini yang selalu kita sampaikan, bahwa integritas itu harus dibangun, dirawat terus-menerus, sehingga kita ketika melakukan sesuatu yang menyimpang, itu semacam ada alarmnya itu yang harus dipunyai, dipegang oleh aparatur pengadilan semuanya. Wisuda Purna Bakti ini sekaligus menjadi momentum refleksi bagi seluruh aparatur peradilan untuk terus menjunjung tinggi integritas dan komitmen penegakan hukum di Indonesia. Ketua Mahkamah Agung menekankan, menjadi hakim bukan sekedar menjalankan profesi, melainkan menapaki jalan pengabdian yang syarat tanggung jawab moral. Kemuliaan seorang hakim diukur dari kemampuannya menjaga integritas hingga akhir masa tugas. Tim Liputan, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di depan kepala daerah seluruh Indonesia, Presiden Prabowo menyoroti soal pengelolaan sampah yang semrawut di beberapa wilayah tanah air, terutama di Bali. Lalu bagaimana pengelolaannya terbaik oleh pemerintah daerah supaya sampah tidak lagi jadi masalah? Kami akan ulas dalam dialog usai jeda. Menyerap lapangan kerja paling banyak, menyiapkannya juga paling cepat dan lebih murah dari yang lain-lain. Tapi saya menggugah saudara-saudara sekalian, pariwisata, apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh, dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama. Bali kotor jadi teguran keras Presiden dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul kemarin. Padahal Prabowo bilang pariwisata menjadi salah satu andalan bidang yang menyediakan banyak lapangan kerja. Sampah memang menjadi persoalan di Bali. Di musim hujan seperti saat ini di Pantai Kuta misalnya, sampah plastik hingga potongan kayu memenuhi pantai. Sampah bukan hanya dari wisatawan, tapi juga kiriman yang kerap muncul di bulan November hingga Maret. Ini sampah musiman, Pak, ya katakanlah fenomena alam gitu, yang jatuhnya di bulan, mulai hitungan bulan November sampai katakanlah sampai Maret gitu Pak. Sampai Maret, ya cuman kita tidak bisa memprediksi volumenya aja. Ya. Sampah bukan hanya menjadi masalah di Bali. Di Tangerang Selatan, Banten, Pemda bahkan menerapkan status darurat sampah pada Januari lalu. Kondisi ini diperparah pula dengan penutupan TPA Cipecang hingga September mendatang. Sebagai solusi darurat, sampah dari Tangsel kini dibuang ke wilayah Aspek Kumbong Bogor dan Cilowong Serang. Di Bengkulu, akses jalan yang rusak menuju TPA Air Sebakul menyulitkan truk sampah. Akhirnya sampah menumpuk di jalan menuju TPA. Sulitnya akses ini juga membuat sampah akhirnya terlambat diangkut dari permukiman maupun sejumlah wilayah di Bengkulu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Bali kotor jadi teguran keras Presiden dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sampah, saudara, memang jadi persoalan bukan hanya di Bali tapi di banyak daerah di Indonesia. Lalu kenapa sampah jadi persoalan yang sepertinya tidak pernah habis? Kami akan bahas soal ini bersama dengan pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi. Sudah bergabung bersama kami Mas Wahyu Eka Setiawan, tapi sebelum saya mengawali dialog saya di pagi hari ini, saya akan menyapa dulu
jurnalis Kompas TV. Di Bali sudah ada Putu Farah dan juga juru kamera Kadek Santosa di Denpasar, Bali. Saya sapa dulu Putu. Putu, ini kalau kita lihat tidak sampai 24 jam Presiden menyoroti soal sampah di Bali. Dan Selasa pagi ini ada aksi bersih-bersih langsung di Pantai Kuta Bali. Seperti apa kegiatan aksi bersih-bersih pantai di Kuta Bali ini dan siapa saja yang terlibat? Baik, terima kasih Adisti dan juga saudara. Pasca Bapak Presiden Prabowo sempat memberikan kritik yang cukup pedas terhadap pemerintah Provinsi Bali terkait dengan persoalan sampah dan kaitannya dengan pariwisata. Jadi pada hari ini, hari Selasa tanggal 3 Februari tahun 2026 itu dilaksanakan kegiatan karya bakti terpadu pembersihan sampah laut. Jadi aksi ini dilaksanakan bersama dengan TNI Polri, kemudian ada pemerintah daerah juga, dan masyarakat juga ikut bergabung untuk bersih-bersih di pantai begitu. Jadi selain dari masyarakat umum, dari pihak TNI Polri, kemudian Pemda juga mengajak anak-anak SD, SMP, dan SMA yang kurang lebih jumlahnya terdapat 250 orang dari 4 sekolah. Dan dari Pemda sendiri, dari OPD Pemda itu terdiri yang diantaranya merupakan Dinas LH, kemudian ada Dinas PUPR, Prokopimda, Kabupaten Badung. Jadi ada sekitar 200 orang. Kemudian ada relawan juga yang juga ikut turun bersih-bersih di Pantai Kuta saat ini, ada sekitar 200 orang. Jadi dan TNI Polri sendiri mengerahkan sekitar 700 orang yang sempat dikumpulkan terlebih dahulu di shelter kebencanaan di Pantai Kuta. Jadi seluruhnya itu kurang lebih terdapat 1.000 personel yang turut melakukan kegiatan pembersihan di sini. Jadi sampahnya nanti itu akan dibawa ke TPA Suwung, dan seluruh peserta yang ikut dalam kegiatan pembersihan ini, sampah-sampah tersebut terlebih dahulu dipilah, artinya diklasifikasi berdasarkan jenisnya. Jadi sampah organik, kemudian anorganik, residu itu memang dipisahkan terlebih dahulu, baru kemudian diangkut menggunakan mobil yang memang disiapkan oleh TNI dan akan diangkut ke TPA Suwung. Untuk lokasinya, jadi pembersihan ini sebetulnya dilakukan merata di sepanjang pantai selatan Bali. Jadi dari utara itu di Pantai Legian, kemudian Pantai Kuta, Pantai Jerman, jadi menuju ke selatan itu Pantai Kelan, ada Pantai Kedonganan, dan yang paling selatan itu adalah Pantai Jimbaran. Jadi sebetulnya pusat kegiatan ini ada di 2 sektor. Jadi ada sektor Kuta Selatan dan sektor Kuta Utara. Jadi sektor Kuta Selatan itu pusatnya di Pantai Kedonganan, dan sektor Kuta Utara itu pusatnya di Pantai Kuta. Jadi memang sebetulnya kegiatan ini sudah terlebih dahulu sudah sering dilakukan oleh pihak TNI dan Pemda Badung setiap hari. Jadi memang sering dikerahkan sekitar 100 personel setiap harinya untuk membersihkan sampah-sampah di Pantai Kuta ini, karena memang Pantai Kuta merupakan destinasi tujuan wisata yang cukup populer di sini, dan persoalan sampah ini memang sangat berpengaruh terhadap sentimen daripada pariwisata di Bali saat ini. Dan saat ini karena memang persoalannya adalah respon daripada Presiden kemarin yang mengatakan bahwa persoalan sampah ini harus segera dipulihkan begitu. Jadi hari ini pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 personel yang dikerahkan lebih banyak, dan memang lebih banyak lagi Pantai Kedonganan bisa mencapai lebih daripada 1.000 personel. Ya, Putu, setelah kita tahu sempat ditegur secara terang-terangan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas kemarin soal Bali banyak sekali dipenuhi dengan sampah, dan hari ini ada aksi bersih-bersih di Pantai Kuta. Apakah ada arahan dari Pemprov Bali terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk juga dari Dinas Lingkungan Hidup setempat? Ya, betul sekali Adisti, bahwasanya memang dari Pemkab Badung sendiri menghimbau agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam persoalan sampah ini, karena memang di Badung sendiri sangat terkenal dengan daerah perwisatanya, khususnya misalnya seperti pantai-pantai selatan Bali, Pantai Kuta, Pantai Kelan, kemudian Pantai Jimbaran. Itu dihimbau untuk memang mengakomodir persoalan sampah ini dengan sangat detail. Khususnya misalkan di Pantai Kuta itu sering terjadi penumpukan sampah-sampah kayu yang setiap
November hingga Maret itu selalu berdatangan. Sampah-sampah kayu ini berada di perairan pantai Kuta, jadi memang harus dibersihkan menggunakan alat berat. Jadi memang himbauannya untuk masyarakat juga harus lebih perhatian lagi dengan kebersihan di pantai. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Putu Farah dan juga juru kamera Kadek Santosa melaporkan langsung dari Pantai Kuta, Badung, Bali. Terima kasih Putu Farah. Saudara, seperti yang kita tahu, memang Presiden Prabowo Subianto ini sempat menyinggung secara tegas terkait dengan sampah yang ada di wilayah Bali, dan kami akan lanjutkan dialog kita bersama dengan pengkampanye urban berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi bersama Wahyu Eka Setiawan melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Wahyu. Selamat pagi, Adisti. Iya, Mas Wahyu, tadi kita sudah melihat bagaimana jurnalis Kompas TV melaporkan setelah ada teguran secara tegas di Rakornas oleh Presiden Prabowo Subianto soal sampah di Bali yang dikatakan Bali sangat kotor. Saat ini ada kemudian aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh TNI dan juga Polri. Bagaimana Walhi merespon soal ini? Ya, tentu kalau kita berbicara dengan yang disampaikan oleh teman-teman di Bali tadi dan melihat beritanya, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sebenarnya kegiatan rutin yang memang seringkali terjadi kalau di kegiatan-kegiatan Hari Peringatan Sampah Nasional ataupun kegiatan-kegiatan seremonial begitu. Dan itu melihatkan apa yang disampaikan oleh Presiden itu berarti mengakui bahwasanya persoalan sampah yang menumpuk di sepanjang pesisir, terutama di wilayah Kuta hingga sepanjang pesisir utara, baik di Jawa maupun di wilayah Sumatera, ini menjadi problem yang sangat berat begitu, dan membuktikan bahwasanya Presiden mengakui problem sampah ini menjadi salah satu urgensi yang memang harus selesai ke seremonial. Teman-teman muda itu juga sudah banyak yang mengerjakan tersebut seperti itu. Oke, nah ini juga kan kita menjadi perhatian bersama. Tidak hanya Bali, tapi beberapa wilayah juga sempat disoroti soal sampah. Tapi kita lihat Prabowo bahkan menyentil secara khusus Bali dan kepala daerah soal penanganan sampah. Bahkan Pak Prabowo sempat mengatakan akan mengancam, akan mengerahkan TNI jika kemudian Pemda ini tidak mampu. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan ini? Ya, pernyataan dari Presiden kan menunjukkan satu situasi yang urgent, itu yang berkaitan dengan persoalan sampah. Tetapi cara pandang Presiden Prabowo masih menekankan pada persoalan sampah di hilir gitu, tapi tidak melihat sampah di hulu, dan beliau terlihat belum melihat persoalan sampah ini sebagai problem kegagalan struktural. Dalam hal ini kita bicara terkait dengan tata kelola. Tentu Presiden perlu mengecek kembali dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 yang memang memandatkan pengurangan sampah di hulu atau kita bicara di sumber. Nah, sedangkan selain itu, kalau kita bicara pada konteks khusus di wilayah Kuta, Bali, ataupun wilayah wisata lainnya, tentu di sini kan kita bicara sumbernya juga dari produsen. Nah, ini kan tentu ada kewenangan dalam hal ini. Kalau kita bicara pada wilayah produsen, ada aturannya begitu. Salah satunya adalah Permen LHK 75 tahun 2019 soal adanya peta jalan pengurangan sampah terutama dalam produsen. Nah, di Bali itu didominasi oleh usaha wisata, terutama food and beverage, dan juga usaha-usaha yang berkaitan itu. Nah, tentu ya harus memastikan di sini adalah peta jalannya, baik dari level kementerian hingga ke Pemda. Ini pun juga berlaku pada wilayah-wilayah lain seperti Jogja, Kota Malang, dan wilayah-wilayah yang sumber pendapatannya memang berasal dari wisata ataupun F&B seperti itu. Oke, jadi Anda tadi sempat menyinggung soal ada tata kelola yang kemudian harus diperbaiki. Seperti apa kalau dari rekomendasi Walhi terkait dengan Permen LHK ini yang tadi Anda sebutkan soal tata kelola yang sebaiknya harus dievaluasi mulai dari hulunya, tidak hanya soal hilirnya saja, soal bagaimana pengelolaan sampah, termasuk juga soal pengangkutan dan sampai di TPA-nya.
Ya, sistem yang kita pakai ini kan masih klasik, sistem sistem angkut kumpul buang, sehingga apa? Sehingga sampah menumpuk di TPA. Perpres 18 dalam konteks sejarah itu dia berangkat dari tumpukan sampah yang menggunung di TPA Lewi Gajah yang menyebabkan tragedi pada 2005 silam, dan kejadian itu menyebabkan nyawa hilang seperti itu. Dan situasi sekarang itu menggambarkan kondisi yang serupa dengan TPA Lewi Gajah. 17 tahun Undang-Undang Pengelolaan Sampah tidak dijalankan dengan baik. Nah, padahal salah satu tumpuannya itu ada di prinsip 3R. Reduce, reuse, dan recycle, yakni kurangi sampah di sumber. Bahkan melarang TPA yang sifatnya open dumping, melarang pembakaran, dan tentu menekankan bahwasanya bagaimana secara implisit tanggung jawab soal produsen. Nah, selama ini kita hanya fokus di hilir bagaimana menghilangkan sampah dan memusnahkannya, tapi tidak menguranginya begitu. Nah, ada yang hilang, terutama dalam Permen LHK 75, yakni skema EPR, Extended Producer Responsibility, begitu, bahwasanya ya produsen tidak lagi membiarkan produk-produknya untuk terbuang begitu, tapi bagaimana tanggung jawab mereka begitu untuk mengelola limbah kemasan mereka, ataupun dalam hal ini dorongan kami adalah redesign industri begitu menjadi salah satu tumpuan, terutama mengacu pada konteks ekonomi hijau. Dan kita tahu dulu sudah jamak praktik tersebut, dan sekarang sudah mulai ya, di mana air minum kemasan sudah mulai berganti dengan sistem refill dan lain-lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang ya harus ada satu kebijakan tegas, di mana dalam hal ini produsen pun juga harus diikat begitu, karena mau nggak mau kalau kita bicara sampah juga berkaitan dengan produsen juga, seperti itu. Oke, kalau berbicara sampah itu berarti juga dengan erat kaitannya dengan produsen. Selama ini Anda melihat dari pemerintah pusat ada tidak sebenarnya peraturan yang tegas agar produsen-produsen ini bisa menghasilkan plastik-plastik yang kemudian ramah lingkungan begitu? Bukan plastik ramah lingkungan ya, tapi pengurangannya begitu, ataupun yang dalam hal ini adalah sifatnya dia dapat di reuse gitu, ataupun dikurangi. Dalam hal ini aturan tersebut itu memang secara eksplisit ada di Permen LHK 25. Namun memang belum secara detail begitu bicara terkait dengan peta jalannya begitu. Nah, tentu di sini kami menekankan peta jalan itu memang harus dimiliki setiap industri begitu, terutama industri yang bergerak di bidang F&B maupun di bidang-bidang lainnya. Karena kalau kita bicara sampah, ini tidak hanya plastik saja, tapi juga ada sampah organik, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemilahannya, dan ini memang harus didukung oleh sistem tata kelola yang mumpuni, seperti adanya TPS 3R, adanya pekerja sampah yang teredukasi dan juga terjamin hak-haknya, juga komitmen dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini untuk mendorong komitmen tersebut. Oke, nah kalau Anda melihat begini ya, kan kita tahu pemerintah akan membangun proyek waste to energy di 34 kota dengan kemudian kita tahu nilai investasinya tidak main-main, 3,4 miliar dolar Amerika. Nah, bagaimana Anda melihat, Walhi melihat ini merupakan salah satu upaya untuk kemudian dalam tanda kutip mengurangi soal sampah ini? Ya, itu kan logika yang dipakai pemerintah, kan selalu mereka tergila-gila, seolah-olah tergila-gila dengan teknologi gitu. Nah, kalau kita bicara penggunaan teknologi itu sah-sah saja dan itu menjadi bagian memang dalam satu solusi gitu. Tapi sifatnya misal terkait dengan PSCL dalam hal ini misal waste to energy maupun RDF itu harusnya memang menjadi solusi jangka pendek begitu. Karena apa? Karena fokusnya hanya memusnahkan ataupun mengubah untuk menjadi barang tertentu begitu. Nah, kalau dalam pandangan kami tentu yang menjadi baku di sini adalah pengurangan sampah dari hulunya yang memang harus diselesaikan. Meskipun teknologi yang itu diklaim punya teknologi yang besar, yang muntakhir, tapi tetap menimbulkan residu. Salah satunya ada catatan kami ada particulate matter begitu, baik yang 1.0 maupun yang 10 maupun yang 2.5. Lalu juga soal paparan racun seperti furan, dioksin, begitu itu menjadi kendala. Selain itu,
dampak dari pembakaran tersebut itu juga nanti akan menjadi semacam residu, yakni seperti padatan dan juga abu begitu, yang itu juga akan ditumpuk juga di TPA. Artinya juga ada sampahnya juga. Nah, kalau itu diklaim untuk mengurangi sampah, tentu kurang sepakat kami itu, karena sifatnya dia hanya memusnahkan, yakni kalau mengurangi seharusnya dia membutuhkan misal 1.000. Oke, Mas Wahyu. Ton abstensi ajak di mana sampah itu harus dikirim sebesar 1.000 ton untuk menunjang proses dari pembakaran yang nanti akan dikonversi menjadi listrik, sehingga cukup paradoks kami melihat begitu, di tengah semangat untuk mengurangi sampah, tapi yang terjadi bukan mengurangi, tapi memusnahkan sampah saja, seperti itu. Oke, jadi bukan mengurangi tapi kemudian memusnahkan sampah. Tapi kalau menurut Anda, Waste to Energy yang kemudian dibangun di 34 kota ini, apakah ada dampak lingkungannya yang bisa dalam tanda kutip berdampak terhadap masyarakat di sekitar proyek tersebut? Tentu akan berdampak ya tadi, semisal pengalaman kami di Surabaya beberapa waktu lalu maupun di Putri Cempo begitu, tentu proyek ini adalah proyek yang boleh dikatakan resikonya cukup tinggi. Karena apa? Karena tadi disebutkan ada potensi paparan dari furan maupun dioksin yang sifatnya diakumulatif. Dia tidak terlihat dalam 1 minggu, 2 bulan, ataupun 1 tahun. Tapi bisa sampai 2 tahun, 3 tahun baru diketahui terkait dengan paparan itu yang terada di tubuh manusia, seperti itu. Dan tentu tadi ada semacam residu semacam fly ash maupun bottom ash, abu-abu terbang maupun abu yang ditimbulkan dari proses pembakaran, itu nanti akan ditumpuk di TPA juga. Ketika menumpuk, maka bisa jadi begitu ya akan menumpuk juga TPA-nya. Dan seringkali ketika abu hasil pembakaran ini seringkali juga akan diolah menjadi produk-produk tertentu. Tapi kan Mas Wahyu. Pengolahan sampah menghasilkan racun, dan itu yang ingin dipertahankan gitu. Tentu kami tidak ingin seperti itu, karena menyelesaikan sampah berarti bukan meninggalkan racun, tapi bagaimana mengurangi sampah itu secara pelan-pelan begitu, terutama dalam hal ini adalah pengurangan dari sumbernya, seperti itu. Oke, kalau saya ingin tanyakan kemudian apa rekomendasi Walhi yang bisa diberikan oleh pemerintah provinsi, tidak hanya di Bali tapi pemerintah provinsi di sejumlah wilayah untuk soal penanganan sampah ini, termasuk juga untuk pemerintah pusat dari jangka pendek ke jangka panjang? Ya, tentu ini memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dalam hal ini pemerintah pusat melalui kementerian terkait begitu, terutama Kementerian Lingkungan, yang memang sudah punya yang namanya rencana kerja strategis nasional dengan rencana strategis daerah, yang memang harus dikolaborasikan dan diintegrasikan. Seringkali problem tersebut adalah Jaksranas ini, strategi nasional ini jalan sendiri, daerah jalan sendiri. Dan tentu harus melihat kemampuan daerah. Ada beberapa pemerintah daerah yang belum mampu mengelola sampahnya karena kekurangan pengetahuan dan kekurangan pendanaan. Serta setiap wilayah itu memiliki ciri khas sampah yang berbeda, sehingga butuh pendekatan yang berbeda, terutama dalam lokalitas. Tentu dalam hal ini kami memang mendorong, dalam hal ini adalah sinergi dan juga kolaborasi antara Pemda dan juga pemerintah pusat seperti itu. Dan leadingnya memang harus dari Kementerian Lingkungan. Poin kedua yang kami rekomendasikan adalah tadi, skema tanggung jawab produsen ini memang harus menjadi tumpuannya. Karena ini belum pernah dilihat, produsen ini melenggang bebas saja begitu, tanpa bertanggung jawab atas kemasan-kemasan yang dibuatnya. Ketiga, rekomendasi kami adalah bagaimana menerapkan prinsip 3R, tentu dengan penerapan pendidikan, baik di usia dini maupun pendidikan di komunitas-komunitas, serta memastikan peta jalannya sesuai, terutama insentif. Seringkali inisiatif baik seperti bank sampah ini tidak didukung dengan baik oleh infrastruktur maupun insentif begitu, sehingga banyak sekali program itu kadang gagal. Nah, keempat, pemerintah bisa belajar dari komunitas. Banyak jaringan-jaringan kami, teman-teman kami, baik di Solo,
baik di Surabaya ini mampu meskipun dalam skala kecil, tapi ternyata pengurangan sampah dari sumber ini bisa loh melalui bank sampah, melalui prinsip tadi pengolahan yang organik, sampai kampanye habiskan makananmu gitu, ternyata berhasil gitu. Dan skema-skema maupun praktik baik dari komunitas itulah yang harusnya membuat pemerintah itu belajar. Dan terakhir tentu kami mendorong tadi soal kebijakan ini dijalankan, terutama kembali lagi pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008, Permen LHK 75, serta dalam hal ini juga mendorong kebijakan-kebijakan yang membatasi terkait dengan pengurangan sampah plastik gitu. Di Surabaya sudah ada pengurangan sampah plastik sekali pakai, di Bali, di Jakarta, di Bogor. Nah, kemarin di Bali juga sudah ada inisiatif baik seperti pelarangan untuk penggunaan botol kemasan yang di bawah 1,5 liter namun ditentang produsen. Nah, artinya inisiatif ini yang memang harus didukung, kebijakan-kebijakan pelan-pelan untuk mengubah tata kelola sampah kita, untuk mengubah jalan sampah kita ini memang harus didukung, terutama fokus pengurangan dari sumbernya seperti itu. Oke, ini harus peran serta tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi juga dari pemerintah provinsi, daerah, termasuk juga soal informasi soal sampah ini juga harus diketahui dari lingkup paling terkecil adalah keluarga. Terima kasih pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi, Mas Wahyu Eka Setiawan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mas Wahyu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya adalah terbentuknya lubang raksasa atau sinkhole di Aceh Tengah semakin meluas. Tak hanya memakan jalan, tapi juga mengancam permukiman warga. Apa sebenarnya penyebab dan bagaimana pula dampaknya bagi lingkungan sekitar? Usai jeda, kami akan membahasnya dalam dialog bersama dengan Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Dwi Korita Karnawati, bersama dengan Tifal Solesa. Bertemu kembali saudara. Fenomena lubang raksasa di Desa Pondok Balik Aceh Tengah meluas hingga mendekati tower sutet milik PLN. Khawatir mengancam pasokan listrik, PLN mulai membangun tower darurat. Puluhan petugas PLN bergerak cepat melakukan penyambungan kabel ke tower darurat. Langkah ini sebagai antisipasi gangguan jaringan listrik akibat semakin meluasnya lubang raksasa di Aceh Tengah yang kian mendekati tower sutet milik PLN. Selain tower darurat, PLN merelokasi tower sutet sejauh 150 meter menjauh dari area lubang raksasa. Selama proses pemindahan jaringan kelistrikan ini, listrik di Aceh Tengah dan Bener Meriah dipadamkan dari pukul 8 pagi hingga 4 sore selama beberapa hari. Ini sudah selesai pemasangan untuk tower daruratnya. Jadi tadi untuk secara kabel penghantar yang menyuplai arus listrik ke Takengon dan Bener Meriah itu sudah kita relokasi ke tower emergensi sehingga listrik masyarakat sudah terlayani dengan normal. Kejar-kejaran dengan waktu nih. Jadi kita memang ya, karena dampaknya semakin luas setiap hari, jadi sekitar malam jam 2 itu selalu terjadi penambahan luas lubang tersebut. Jadi target kami untuk yang sudah kami pindahkan kabelnya itu, tower tersebut akan kami bongkar secara utuh keseluruhan. Kemunculan lubang raksasa menjadi sorotan di pertengahan Januari 2026. Awalnya, jarak lubang raksasa hanya sekitar 3 meter dari badan jalan. Hanya dalam 2 pekan, lubang raksasa itu meluas dan memakan badan jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Lubang raksasa ini memiliki kedalaman bervariasi. Di beberapa titik, kedalaman mencapai 100 meter. Sedangkan data per Januari 2026, luas area yang terdampak mencapai 27.000 meter persegi. Sejumlah antisipasi sudah dilakukan pemerintah daerah, mulai dari menutup akses jalan yang melalui lubang raksasa hingga merelokasi warga. Tim Liputan, Kompas TV.
Terbentuknya lubang raksasa atau sinkhole di Aceh Tengah semakin meluas. Tak hanya memakan badan jalan tapi turut mengancam permukiman warga. Saya akan diskusikan fenomena terbentuknya lubang raksasa ini bersama Dwi Korita Karnawati selaku Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Bu Dwi, selamat pagi dengan Tifal, Bu. Selamat pagi Mas Tifal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Bu. Membaca fenomena di Aceh Tengah ini, tepatkah kalau ini disebut sebagai lubang raksasa atau sinkhole, Bu? Atau Anda membaca ada fenomena lain, Bu? Kalau saya melihat dari video dan foto-foto gambar itu, ini nampaknya kok, mohon maaf, agak berbeda dengan sinkhole yang pernah ditemukan kalau nggak salah di Sumatera Barat dan di beberapa wilayah lainnya. Ini kan memanjang, Bapak. Itu dari video itu kan kelihatan. Iya. Jadi memang dalam, tapi dalamnya hanya sekitar 20-30 meter ya. Tidak sedalam sinkhole yang merupakan corong mulut masuknya sungai bawah tanah. Dan ini disebutnya sebagai apa ini, Bu? Seperti mahkota longsoran. Longsoran pada tanah pasir, itu saya lihat itu tanahnya seperti pasir dan atau batu pasir yang lapuk. Nah, ini kan panjang, Mas. Itu memanjang. Itu kayak lembah alur galai atau sungai. Jadi ini ada semacam erosi menggogos ke arah mahkota, ke arah hulu. Jadi ini akan nampak jalannya itu bisa terpotong itu sebentar lagi. Jadi kenapa itu runtuh terus? Karena material tebingnya itu kohesinya sangat lemah. Itu seperti pelapukan batu pasir atau bahkan sudah menjadi tanah pasir. Nah, ini kan memanjang, Pak. Jadi itu semacam lembah alur sungai yang menggogos ke arah hulu. Itu kita lihat. Kalau sinkhole itu ke arah vertikal, ke arah dalam, masuk ke dalam sungai bawah tanah pada kedalaman bisa mencapai 100 meter lebih. Kalau ini tidak sampai 100 meter, ini hanya puluhan meter. Sehingga fenomenanya ini adalah semacam gerakan tanah, longsor tebing. Kenapa longsor terus-menerus? Karena barangkali pernah ada getaran gempa di sekitarnya. Coba nanti dicek datanya, dugaan saya pernah ada getaran gempa meskipun tidak dirasakan oleh manusia, tapi seismograf mencatat dan tanah ini tidak kohesinya sangat lemah sehingga mudah runtuh. Dan jalan itu apakah sebelumnya ramai, sering dilewati, jadi ada getaran-getaran kendaraan atau mungkin ada alat berat. Jadi ini kayaknya meskipun tidak ada hujan, tapi getaran-getaran pada lereng itu bisa mengakibatkan longsor itu terjadi, dan ini nampaknya terus berkembang sehingga memang membahayakan. Itu masih terus bisa meluasnya tuh ke arah jalan itu kelihatannya. Melihat ini sudah memotong badan jalan, kalau Anda melihatnya sederhananya, Bu, fenomena ini muncul sifatnya sama seperti sinkhole atau ya mahkota longsoran ini sifatnya karena faktor alam saja? Ini awalnya karena alam ya. Awalnya memang itu kan ada lembah panjang. Anda bisa melihat kayak parit alur sungai itu loh. Yang ini ya? Itu kan alam. Saya melihat polanya itu sepertinya alam. Coba nanti dicocokkan di lapangan, ditanyakan di sana. Sepertinya tidak sengaja digali, tapi itu menggogos sendiri karena getaran-getaran yang non alamiah itu bisa karena getaran kendaraan di jalan raya itu, yang alamiah karena getaran gempa. Gempanya tidak perlu dirasakan oleh manusia. Kadang hanya magnitudonya 4 atau 3,5, 3,4 yang manusia tidak peka untuk merasakan. Tapi bagi tebing itu tebing pasir sepertinya. Tebing pasir itu mudah runtuh. Ini kayak lembah sungai, Bapak, Mas Tifal. Ini seperti lembah alur sungai ini. Dan ini bisa meluas tidak hanya ke arah hulu, ke pinggir-pinggir itu juga bisa. Ke hulu itu ke arah atas, ke arah jalan itu hulu ya. Oke, sorry saya potong, Bu. Kalau melihat fenomena ini biasanya muncul di daerah yang tipikal seperti apa dan terbilang cukup sering nggak sih
fenomena semacam ini terjadi di beberapa daerah? Mohon maaf. Kalau sering rasanya tidak ya. Jadi termasuk agak langka. Nah ini lembah-lembah sungai nih nampaknya agak langka, namun erosi ke arah mahkota, ke arah hulu itu sebetulnya proses alamiah yang biasa, normal, hanya kadang-kadang diperparah dengan usikan-usikan atau gangguan bisa oleh manusia karena getaran yang diciptakan manusia, atau bisa juga getaran alamiah seperti gempa bumi. Dan aktivitas itu lebih banyak kalau aktivitas yang datang dari manusia, Bu. Biasanya dalam bentuk apa? Kegiatan apa yang biasanya memicu bisa ujungnya seperti tadi? Nah, biasanya itu tadi mungkin kaki lerengnya pernah digali, ya entah sengaja entah tidak, kan orang kadang-kadang perlu memperluas lahan kemudian digali ya, dilakukan penggalian atau mau diambil pasirnya. Atau jangan-jangan itu dulu tempat penambangan pasir. Nah itu juga perlu dicek, kan pasir itu sangat dibutuhkan manusia untuk pembangunan. Barangkali pernah ada penambangan pasir ya. Nah itu berarti manusia berpengaruh. Atau secara alamiah pun bisa terjadi. Hanya kalau alamiah itu kecepatannya tidak tinggi. Nah kecepatan itu menjadi cepat runtuh itu biasanya awalnya dipicu oleh manusia. Jadi alam itu dipicu sekali saja oleh manusia, dia akan efeknya itu berlanjut dan sulit direm. Padahal memicunya hanya sekali menggali, tapi sekali runtuh, ini jalan terus runtuh. Juga tergantung jenis tanahnya. Oke. Jadi ada beberapa faktor memang. Dan ini kadar bahayanya menurut Anda antara sinkhole dan mahkota longsor ini sama bahayanya atau ada salah satu di antara itu yang lebih berbahaya menurut Anda, Bu? Kalau bahayanya sama, tapi mekanisme terjadinya bahaya berbeda. Kalau sinkhole itu kan kayak corong pintu masuk menuju alur sungai yang di bawah tanah. Jadi itu vertikal. Lurus ke bawah gitu ya, Bu? Ya, bahayanya apa? Kalau pintu itu tertimbun sedimen, tertutup, lalu di atasnya dibangun rumah untuk hunian manusia, kan nggak tahu. Tiba-tiba bisa ambrol masuk ke bawah, kan juga bahaya. Nah, kalau ini bahayanya beda lagi, ini lebih kasat mata. Kalau sinkhole itu bahayanya kadang-kadang orang tidak tahu. Kalau ini kasat mata bisa dilihat, bahayanya ini terus bergerak ke arah jalan, dan ini kalau dibiarkan kan lahannya kan bisa habis tuh. Nah, bisa habis. Nah, kita mengalah jalannya dipindahkan. Karena kalau itu diperkuat sebetulnya bisa ya secara rekayasa, serahkan kepada ahli geoteknik. Mereka punya ilmu, punya rekayasa untuk mengendalikan. Persoalannya apakah teknologi untuk mengendalikan itu lebih murah dibandingkan jalan itu dipindah. Biayanya mana yang lebih besar? Karena kalau itu dikendalikan tidak menjamin akan terus berhenti. Mungkin berhenti selama beberapa tahun, lalu jalan lagi, bisa saja. Sehingga perlu diteliti, dikaji oleh ahli geoteknik. Itu di Aceh ada Universitas Syah Kuala. Saya yakin banyak ahli teknik sipil, ahli geoteknik, ahli kebumian yang bisa mengkaji hal tersebut atau bekerja sama dengan dinas yang PU ya, yang mengurusi tentang jalan itu ya. Penanggulangannya menurut Anda apakah sifatnya sama, Bu, seperti penanganan sinkhole untuk memastikan areanya tidak semakin meluas lagi? Agak berbeda ya, karena mekanisme kejadiannya berbeda sekali. Kalau sinkhole itu benar-benar total alamiah ya, itu karena akibat pelarutan batu gamping ya, pada bentang alam kars, larut ya, jadi gamping itu kan kalau kena air hujan, itu bereaksi dan bisa larut. Dan itu prosesnya udah terjadi ratusan ribuan, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun ya, ratusan ribuan tahun. Kalau ini kejadiannya hanya dalam jangka kehidupan manusia, tidak perlu ratusan tahun untuk menjadikan seperti ini. Begitu.
Sehingga kalau kondisinya seperti ini, Bu, saya bisa katakan bahwa ini potensinya akan meluas kalau itu tidak ditangani segera, begitu ya Bu ya? Betul, akan meluas. Namun sebaiknya sebelum ditangani dipastikan dulu, diteliti dulu. Jadi begini, ahli geoteknik udah tahu apa yang dia harus lakukan. Itu kekuatan kestabilan lerengnya dengan kondisi tanahnya seperti itu diuji di lapangan, diuji di lab, apakah bisa diperkuat atau diperkuat. Ada banyak metode untuk memperkuat tebing lereng itu. Nah, agar tidak meluas dan biaya untuk memperkuat agar tidak meluas ini perlu dibandingkan dengan biaya kalau memindahkan jalan itu. Jadi biasanya engineer kan bekerjanya begitu, membandingkan untuk mencegah apakah lebih murah daripada memindahkan. Oke, Gitu ya. kalau untuk Karena membandingkannya kalau atau dibiarkan jarak akan aman ke permukiman, Bu, ini kira-kira ada nggak jarak aman yang rasanya bisa membuat warga tetap tidak khawatir begitu kalau kemudian sinkhole ini meluas? Kira-kira jarak amannya berapa jauh, Bu, dari titik mahkota longsoran itu? Wah, itu permukimannya ada di mana itu? Kurang lebih 1 kilometer gitu ya. Itu kayaknya masih cukup jauh ya. Itu sawah yang kemakan. Jadi kalau permukimannya mungkin 1 kilometer lebih ya. Kalau masih 1 kilometer lebih, itu kira-kira insya Allah ya. Makanya itu harus diukur Bapak, Mas Tifal. Ada perhitungannya lebih dahulu. Jadi kondisi tanahnya seperti apa ya. Nanti bisa dihitung kecepatan berkembangnya seberapa cepat, lalu bisa ditentukan berapa jarak amannya. Jadi saya menjawabnya juga tergantung hasil pengukuran analisisnya lagi ya Bu. Iya, demikian. Tapi akan makan waktu berapa lama ya Bu untuk menganalisis ini, dan rasa-rasanya ini kan sedikit banyaknya warga bakal pikir-pikir ini aman nggak ya tempat saya, atau mungkin aktivitas ekonomi warga di sekitar situ kira-kira aman nggak ya? Apa langkah yang bisa diambil warga untuk bisa tetap tenang, antisipasinya juga lebih kuat? Sebaiknya jangan mendekat ke sana ya. Sebaiknya jangan mendekat ke sana, dan ini tentunya pemerintah setempat ya, dinas terkait yang melakukan tindakan segera diuji lab ya. Uji labnya tuh mudah, paling seminggu selesai untuk uji lab ya. Kemudian dianalisis oleh ahlinya, itu ahli geoteknik. Di Aceh banyak ahli geoteknik, serahkan ke Universitas Syah Kuala di lab geoteknik. Insya Allah 1 bulan mereka sudah bisa ya, kalau tidak banyak antrean ya. 1 bulan itu insya Allah ahli geoteknik sudah bisa menghitung berapa kestabilan lerengnya, lalu kira-kira curah hujan, ini padahal nggak ada hujan kan, kira-kira perkembangannya akan seberapa cepat. Nah setelah diketahui kecepatan perkembangannya, lalu diperhitungkan apakah bisa itu dicegah, diperkuat lerengnya. Apakah bisa secara rekayasa? Nah, itu ahlinya akan menjawab bisa atau tidak. Nah, kalau ternyata berkembang terus, ya dihitung kecepatan pergerakannya. Tapi semua itu harus berdasarkan perhitungan, diawali dengan mengambil sampel tanah atau mengukur kekuatan tanah pada tebing, dan itu harus hati-hati. Karena tebing itu bisa runtuh, sedang diukur di situ, tiba-tiba yang ngambil keruntuhan. Nah, naudzubillah min dzalik. Jadi ini memang harus hati-hati, tolong serahkan ke ahlinya. Ke ahlinya, itu pakar geoteknik ya, pakar geoteknik yang ada di sana. Itu jadi baru diputuskan, tapi ini sebaiknya dinas terkait yang ikut terlibat melakukan, karena ini kan bagian dari tanggung jawab negara ya. Seperti itu. Demikian Mas. Sederhananya, ini terakhir Bu, sederhananya warga perlu khawatir tidak dengan fenomena ini? Tidak perlu panik. Khawatir oke lah ya, khawatir kan wajar ya, kita tinggal di situ. Tidak perlu panik. Maka solusinya jangan menonton di situ, jangan jauhilah. Jadi itu sebaiknya ditutup zonanya, karena pinggirnya itu masih bisa bergerak. Tergerus lagi ya. Yang khawatir anak-anak kecil kan nggak ngerti, main-main di situ, panjat-panjat, itu yang bahaya. Jadi terutama warga itu anak-anak yang nggak paham bahaya, itu tetap harus diamankan. Sebaiknya ditutup
zona itu untuk sementara jangan didatangi biar nggak ada anak-anak bermain-main ke sana. Demikian. Antisipasi harus, tapi panik jangan, karena harus ada penanganan serius. Itu dia. Ya. Apapun fenomenanya, tetap percayakan pada yang ahli dan menunggu apa kepastian terkait dengan fenomena ini. Bu Dwi, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat pagi ya Bu. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, komika Panji Pragiwaksono diperiksa Barreskrim Polri atas dugaan penghinaan bermuatan sara dalam materi stand-up komedinya. Panji juga menanggapi laporan polisi terhadap materi stand-up komedi Mens Rea yang memicu polemik di masyarakat. Tetap di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, komika Panji Pragiwaksono tanggapi langkah hukum terkait dengan materi stand-up komedi Mens Rea. Panji bilang tak menyangka jika materi Mens Rea akan berujung laporan polisi. Ditemui usai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait dengan laporan dugaan penghinaan bermuatan sara, komika Panji Pragiwaksono menanggapi terkait dengan laporan polisi terkait materi stand-up komedi Mens Rea miliknya yang menuai kontroversi. Panji bilang meski materi Mens Rea direspon dengan laporan polisi, Panji tak mempermasalahkan karena bagian dari hak setiap warga negara. Panji juga mengomentari respon Wapres Gibran yang menurutnya cukup bijak menyikapi stand-up komedi. Ya, Bang, Abang sendiri juga dianggap itu hal biasa. Nah, Abang menanggapi itu gimana, Bang? Ya, respon yang saya rasa cukup bijak ya, karena Wapres Gibran sebagai wakil presiden, kayaknya beliau ini adalah wakil presiden pertama dari generasi milenial nggak sih, sehingga memang paling pas untuk bisa menyikapi produk pop culture seperti stand up comedy. Respon beliau itu menggambarkan bahwa beliau ya paham sama kesenian ini dan mengharapkan pendukung-pendukungnya untuk nggak perlu terlalu berlebihan lah gitu kemudian. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sebuah konser musik spektakuler menandai peluncuran layanan jaringan 5G tercepat di Indonesia. Acara ini digelar serentak di 3 kota, terhubung secara real time melalui teknologi portal 5G. Sebagai bagian dari peluncuran layanan XL Ultra 5G Plus, digelar konser musik bertajuk XL Ultraverse Festival. Acara yang berlangsung pada 31 Januari ini diselenggarakan di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Dengan dukungan jaringan 5G berlatensi rendah dan stabil, pengunjung dapat menikmati pertunjukan musik sekaligus merasakan teknologi yang mengubah cara berinteraksi dalam hiburan digital. Ya, jadi XL kemarin ini baru ngeluncurin 5G di Jakarta dan 33 kota lainnya gitu. Jadi kita sekarang ngajakin teman-teman semua ke XL Ultraverse Festival ini. Ini adalah the first 3-city live connected concert di Indonesia yang dipowered oleh XL Ultra 5G Plus. Kita mau ngajak teman-teman semua untuk ngerasain sebenarnya dengan adanya 5G yang benar-benar cepat gitu ya, dengan pengalaman 5G yang sebenarnya itu bisa unlock opportunity apa aja sih gitu. Jadi sekarang kita ngebawa konsep yang baru, di mana kita ngubungin 3 kota bersamaan di satu konser. Kita nggak tahu tahun depan, kita lihat aja kejutan-kejutan dari XL seperti apa. Yang pasti kita akan ngebawa kecepatan XL ke pengalaman semua. Di Jakarta menghadirkan musisi The Massive, Malik and the Essentials, Bernadia, Afgan, Kahitna, dan Gigi. Surabaya menampilkan Rosa hingga Iwan Fals. Sementara Bali dimeriahkan Julian Cross hingga Afrojack. Dengan dukungan Ultra 5G Plus, musisi dapat berkolaborasi seolah di satu panggung. Seperti Afgan dan Rosa yang berduet live and sing dari kota yang berbeda. Di tengah acara diperkenalkan layanan 5G blanket pertama di Indonesia yang menawarkan kecepatan ultra tinggi dan cakupan merata. Teknologi ini juga membuka peluang baru di industri hiburan. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, Bank Syariah Indonesia kini resmi menyandang status sebagai badan usaha milik negara atau BUMN setelah secara administratif bertransformasi menjadi entitas persero. Perubahan status ini sekaligus mengukuhkan posisinya di jajaran bank besar negara lainnya yang tergabung dalam Himbara. Menandai 5 tahun perjalanannya di industri keuangan nasional, langkah besar dicatatkan perbankan syariah terbesar di tanah air dengan menggelar tasyakuran milad yang meluncurkan kampanye langkah emas generasi emas. Inisiatif ini menandai komitmen perusahaan sebagai Bullion Bank atau bank emas di Indonesia yang siap memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Terhitung mulai tanggal 2 Februari 2026, PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk juga secara resmi bertransformasi menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan plat merah. Maka di spirit tahun kelima ini kita menegaskan kembali bahwa BSI adalah bank emas pertama Indonesia dan kita ingin memastikan bisnis di Bank Syariah Indonesia punya 2 engine. Engine pertama adalah perbankan syariah, yang kedua adalah Bullion Bank. Tujuannya cuma satu, agar masyarakat bisa merasakan layanan bank syariah secara lengkap. Di balik transformasi statusnya, kinerja perbankan ini tetap fokus pada segmen consumer dan retail yang mencakup 90% pembiayaan disalurkan pada ekosistem halal serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Inovasi layanan Bullion Bank atau bank emas juga mencatatkan hasil signifikan dengan total transaksi mencapai lebih dari 2 ton melalui aplikasi digitalnya. Sebagai bagian dari Himbara, perbankan syariah ini terus berkomitmen mendukung program strategis pemerintah mulai dari perumahan rakyat, pembiayaan mikro, program makan bergizi gratis, serta menyalurkan bantuan pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan total bantuan mencapai 210 ton. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, harga cabai rawit merah melonjak di Palembang, Sumatera Selatan mencapai Rp62 sampai Rp65.000 per kilogram. Naik dari harga normal sekitar Rp40.000. Apakah karena menuju bulan Ramadan atau karena sebab lain? Informasi terkininya akan hadir usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Semarang terpantau mulai merangkak naik. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Bulu Kota Semarang terpantau naik. Bawang merah yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram jadi Rp44.000 per kilogram. Bawang putih mengalami kenaikan dari Rp37.000 per kilogram jadi Rp41.000 per kilogram. Telur ayam kini Rp30.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Komoditas cabai yang mengalami kenaikan paling tinggi seperti cabai rawit merah mencapai Rp70.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara beberapa sayuran hijau juga naik. Di Palembang, Sumatera Selatan, harga cabai rawit merah melonjak mencapai Rp62 sampai Rp65.000 per kilogram. Harga ini naik dari harga normal sekitar Rp40.000. Naiknya harga komoditas ini membuat pembelian berkurang. Harga cabai rawit merah di pasar Palembang melonjak beberapa pekan terakhir, kini dijual Rp62 sampai Rp65.000 per kilogram. Lonjakan dipicu berkurangnya pasokan dari sentra produksi di Pulau Jawa akibat banjir yang mengganggu panen dan distribusi. Naiknya harga berdampak pada menurunnya jumlah pembelian dari 1 kg jadi setengah kilogram. Sedangkan untuk bahan pokok lain relatif masih stabil. Kita pantau bagaimana kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Purwantoro di Palembang, Sumatera Selatan. Dan juga ada jurnalis Kompas TV, Novelia Hasanah, beserta dengan juru kamera Dedi Setio di Semarang, Jawa Tengah. Pertama kita ke jurnalis Kompas TV Purwantoro di Palembang, Sumatera Selatan terlebih dahulu. Selamat pagi Purwantoro.
bisa diceritakan seberapa besar kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan ini? Apa yang harga paling menjulang tinggi? Purwantoro? Baik, sepertinya Purwantoro masih mengalami gangguan komunikasi. Kita akan beralih ke jurnalis Kompas TV. Ada Novelia Hasana dan juga juru kamera Dadi Setio di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Novelia. Novelia, bisa diinformasikan jadi kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadan ini paling signifikan di cabai rawit atau seperti apa? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Untuk beberapa sejumlah bahan pokok yang ada di Kota Semarang itu yang mengalami kenaikan dalam satu pekan terakhir yang ditetapkan. Bahkan untuk komoditas bawang seperti bawang merah, bawang putih dan juga telur ayam itu mengalami kenaikan per hari ini, yang dimana sekitar 4.000 sampai dengan 5.000 rupiah per kilogramnya naik. Untuk bawang merah sendiri kemarin masih 40.000 rupiah per kilogram, namun hari ini sudah mencapai 44 hingga 45.000 rupiah per kilogram. Untuk bawang putih yang kemarin masih 37.000, saat ini 41.000 rupiah per kilogram. Dan untuk telur ayam sempat turun. Memang pada awal tahun 2020 ini sempat mencapai 30.000 hingga 31.000 rupiah per kilogram, mengalami penurunan menjadi 28.000 rupiah per kilogram. Namun per hari ini pun ikut naik untuk telur ayam, di mana mencapai 30.000 rupiah per kilogram. Selain itu untuk komoditas cabai maksud saya, seperti cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan juga cabai merah. Untuk cabai merah memang terpantau masih stabil di sekitar 35.000 rupiah per kilogram, namun lonjak naik untuk cabai merah, cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau, yang dimana cabai rawit merah yang sebelumnya hanya sekitar 40.000 rupiah per hari ini itu mencapai 70.000 rupiah per kilogram. Untuk cabai rawit hijau yang sebelumnya 35.000 rupiah hari ini 60.000 rupiah per kilogram. Selain itu juga ada daging ayam yang dimana per hari ini itu naik menjadi 38.000 rupiah per kilogram, yang beberapa hari lalu bahkan masih sekitar 34.000 rupiah per kilogram. Selain itu dikatakan juga pengelolaan yang berkurang, bahkan distribusi yang terhambat banjir seperti di Kudus, di Para dan sekitarnya, mengakibatkan sayuran hijau pun mengalami kenaikan, dan juga bahkan beberapa yang harus dipanen lebih awal. Itu sayuran hijau sendiri seperti sayur bayam dan juga sayur kangkung yang biasanya sekitar 3.000 rupiah itu sudah mencapai, namun hari ini itu mencapai 5.000 rupiah per ikat. Oke, jadi untuk komoditas cabai rawit merah ini masih tinggi, angkanya bahkan tembus di angka Rp70.000 per kilogram. Sementara yang juga masih mengalami kenaikan adalah bawang merah dan juga bawang putih yang juga harganya sangat signifikan. Novelia, apa yang kemudian menjadi penyebab harga bawang merah, bawang putih, kemudian cabai ini menjadi naik? Apakah karena tadi Anda sebutkan memang ada beberapa wilayah yang banjir dan distribusinya juga terhambat, atau kemudian ada pasokan yang kemudian berkurang di sana? Ya, dan juga saudara, tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pedagang di pasar di Kota Semarang. Salah satu yang mengakibatkan kenapa komoditas bawang, komoditas cabai, bahkan sayuran hijau pun mengalami kenaikan itu dikarenakan adanya cuaca buruk dan juga genangan banjir di beberapa daerah sekitar Semarang yang memasak bawang merah, bawang putih, cabai merah dan juga sayuran ke pasar Bulu Kota Semarang. Para pedagang mengatakan bahwa bahkan cabai rawit hijau itu terpaksa untuk dipanen lebih awal atau dipanen dulu sebelum waktunya memanen, dikarenakan adanya banjir, dan juga dikarenakan banjir distribusi bahan pokok pun mengalami perhambatan atau terhambat dikarenakan adanya banjir yang terjadi di sekitar wilayah Kota Semarang. Selain itu juga untuk daging itu malah dinaikkan. Tadi kami sudah berbincang dengan pedagang daging ayam potong mengatakan bahwa adanya kurangnya pasokan ataupun sedikit pasokan yang ada mengakibatkan harga pun mengalami kenaikan. Selain itu juga terpantau untuk beberapa komoditas daging seperti daging ayam yang mengalami kenaikan. Daging sapi juga tadi kami sudah bincang itu untuk harga masih sama untuk daging sapi sekitar Rp130.000 per kilogram, namun untuk dari
pemotongan itu sudah mulai kenaikan. Jadi mungkin nanti diprediksi menjelang puasa, maksud saya, menjelang Ramadan dan juga mungkin nanti menjelang Idul Fitri akan mengalami kenaikan. Karena kan untuk pemotongan hewan sendiri sudah mengalami kenaikan harga. Baik, terima kasih informasi jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dan juga juru kamera Dedi Setio di Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Palembang, Sumatera Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV Purwantoro. Selamat pagi Purwantoro. Kalau tadi di Semarang ada berbagai komunitas yang mengalami kenaikan harga yang signifikan. Salah satunya ada cabai, kemudian ada juga bawang merah, bawang putih. Kalau di Palembang, harga yang paling signifikan naik ini seperti apa? Baik, selamat pagi Adisti. Berbeda dengan di Semarang, khusus di Palembang untuk beberapa pekan terakhir ini terpantau hanya cabai rawit merah yang mengalami kenaikan setelah sebelumnya normal sekitar 40.000, saat ini menjadi 62 sampai 65.000 per kilogram. Ini sudah terjadi setelah kenaikannya pada momen Natal dan Tahun Baru lalu. Hal ini disebabkan karena adanya pasokan yang berkurang dari daerah pemasok seperti Jawa karena cuaca buruk. Namun untuk sejumlah bahan kebutuhan lainnya seperti telur ayam, kemudian daging ayam, bawang merah dan bawang putih saat ini cenderung normal. Untuk cabai merah keriting saja di Palembang masih sekitar Rp30.000 per kilogram, kemudian bawang merah dan putih itu Rp40.000 tetap normal, dan untuk daging sapi itu masih normal sekitar 140 hingga 150 per kilogram, ayam potong di 37.000 per kilogram, dan telur ayam itu 27.000 per kilogram. Ini walaupun terjadi kenaikan di komoditas cabai rawit merah, namun untuk kecukupannya, untuk stoknya masih cukup. Hanya imbasnya adalah karena adanya kenaikan ini, pedagang tidak bisa menjual lebih karena warga atau konsumen pasar mengurangi pembeliannya. Adisti. Ya, menjelang bulan Ramadan, harga cabai rawit merah ini naik signifikan, bahkan di Palembang, Sumatera Selatan, harga cabai rawit merah tembus di angka Rp62.000. Sebelumnya, harga cabai rawit merah di Semarang, Jawa Tengah tembus Rp70.000 untuk per kilogramnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Purwantoro melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kita ke informasi selanjutnya yang lebih menarik. Demi selamatkan IHSG, OJK, BEI, dan IKSEI, dan juga perwakilan BP dan Antara menggelar pertemuan dengan penyedia indeks global MSCI secara daring. Dalam rapat ini dibahas reformasi pasar modal, terutama klaster transparansi, termasuk membuka data kepemilikan pemegang saham dengan porsi lebih dari 1%. Kompas Bisnis akan membahasnya usai jeda bersama Tifal Solesa. Saatnya Kompas Bisnis, Saudara. Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta perwakilan BPI dan Antara telah menyelesaikan pertemuan dengan penyedia indeks global MSCI secara daring pada Senin sore. Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, membeberkan hasil pertemuan dengan MSCI. Hasan bilang fokus MSCI selaras dengan 8 aksi percepatan reformasi pasar modal yang dicanangkan OJK, terutama klaster transparansi dan pengungkapan data Ultimate Beneficial Owner, serta likuiditas untuk peningkatan batas free float menjadi 15% sebagai kebijakan baru pasar modal Indonesia. Hasan juga mengatakan OJK berkomitmen memenuhi semua proposal transparansi dan perbaikan data yang diminta MSCI, termasuk membuka data kepemilikan pemegang saham dengan porsi lebih dari 1%.
Dan kemudian kami sudah memiliki rencana untuk melakukan pemenuhan atas semua isu yang terkait. Yaitu bisa saya bacakan terkait dengan disclosure atas kepemilikan pemegang saham dengan porsi di bawah 5% yang kita komitkan untuk dapat dilakukan untuk kepemilikan saham di atas bahkan 1%. Kemudian yang kedua, kita akan menghadirkan granularity atau lebih merinci klasifikasi investor pada data yang selama ini dilakukan pengelolaannya di KSEI. Yang kita ketahui saat ini terbatas hanya di 9 tipe investor utama, tapi nanti akan dirinci menjadi 27 subtipe investor. Semenjak pengumuman MSCI soal review dan rebalancing saham-saham Indonesia, IHSG terpantau terus tertekan, bahkan terjadi trading halt alias penghentian sementara pada 28 dan 29 Januari setelah indeks terkoreksi hingga 8%. Meski begitu, pada Jumat pekan lalu, IHSG mampu ditutup menguat tipis di level 8.329. Namun sayang kembali amblas pada perdagangan hari Senin, ditutup di level 7.922 atau turun 4,8% dan anjlok sebesar 11,7% selama sepekan terakhir. Pengumuman MSCI juga membuat sentimen aksi jual oleh investor asing. Selama sepekan terakhir, asing melakukan aksi jual sebesar 13,92 triliun rupiah. Aksi jual ini lebih besar dibanding pekan sebelumnya, yakni 3,25 triliun rupiah. Meski begitu, pada perdagangan hari Senin terpantau asing melakukan aksi beli sebesar 654,94 miliar rupiah. Di tengah terus tertekannya IHSG, kepanikan muncul terutama pada investor retail. Lalu apa yang perlu dilakukan investor dan masih adakah potensi rebound dalam waktu dekat setelah OJK BEI menggelar rapat dengan MSCI? Kita langsung bahas bersama Liza Kamelia, Head of Equity Research Kiwum Sekuritas. Mbak Liza dengan Tifal, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kalau kemudian melihat fenomena IHSG dalam sepekan kemarin, wajarkah menurut Anda investor retail ketar-ketir atau ada hal lain yang perlu dibaca di sini? Ya, kalau melihat perkembangannya dari pekan lalu memang cukup shocking ya. Tapi untungnya saya juga melihat pihak regulator dan pemerintah ini cukup gercep bekerja sama atau at least reaching out to MSCI untuk membicarakan, buka diskusi untuk hal-hal yang mungkin bisa untuk memperbaiki situasi. Dan finally kemarin kita sudah mendapatkan sedikit secercah harapan ya, alias keterangan yang kondisi yang lebih terang mengenai 3 langkah utama yang akan dilakukan ke depannya. Jadi kalau kita menurut pelaku pasar ini kita suka akan hal-hal yang lebih detail, menghilangkan faktor ketidakpastian, lebih jelas. Nah, ini menurut saya merupakan kita sudah mendapatkan suatu sentimen positif hari ini. Oke, kita coba ulas satu persatu kalau begitu. Ini kan dari hasil yang dipaparkan oleh Pak Hasan Fauzi kemarin, salah satunya soal pembukaan data kepemilikan saham di bawah 5%, ke depan akan diturunkan hingga ambang batas 1%. Dari analisis Anda, apakah retail atau investor retail ini diuntungkan atau lagi-lagi ya investor dari level perusahaan asing yang akan mendapat keuntungan dari kebijakan ini? Transparansi perlu kita kedepankan, itu satu hal yang pasti ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa market Indonesia memang masih sedikit banyak dipengaruhi oleh asing. Buktinya kemarin aja keluar berita dari Nomura bahwa mereka juga turut mendowngrade posisi pasar saham Indonesia mengikuti yang sebelumnya Goldman Sachs dan UBS ya. So kalau data ini dibuka, saya perkirakan mungkin akan ada lebih banyak kerepotan di market, terlebih di pihak regulator bursa ya, mengingat ini pasti akan banyak makan resource dan waktu untuk bisa mendeliver informasi yang cukup memuaskan buat MSCI ya. Ya, karena kita tahu mungkin praktek-praktek rekening ekonomi di
daftar susunan pemegang saham itu memang banyak adanya begitu. Nah, tapi in the spirit of transparansi, ini merupakan suatu sentimen yang bagus dan mudah-mudahan lebih bisa membuat market Indonesia itu lebih layak investasi di mata dunia. Oke, ada poin lainnya yang juga ditawarkan oleh pemerintah, yakni menaikkan free float saham. Awalnya 7,5 jadi 15%. Tapi yang jadi pertanyaan baru begini, apakah dengan dinaikkan free float itu akan berpengaruh ke harga saham juga, Mbak? Sedikit banyak iya, karena kita harus meneliti nih lebih lanjut skema implementasinya seperti apa, bagaimana owner harus melepas sekian persen yang dibutuhkan untuk mencapai minimal 15% itu ke market. Skemanya bagaimana ya? Nah, ya otomatis di sini juga mungkin bikin pelaku pasar jadi agak ketar-ketir gitu. Apakah dan tenggat waktunya itu sampai Maret. Iya, ini Maret. ya, sampai Maret ya. Nah, jadi dalam waktu sebulan ini, terus udah gitu, kayaknya juga agak ada kepotong libur ya. Ini bagaimana ya bisa mendeliver suatu hasil yang dianggap cukup ya memuaskan, again gitu loh, di mata asing dan di mata bursa dan pemerintah dan pelaku pasar tentunya gitu. Jadi jangan sampai bikin skema yang terlalu mengguncang pasar gimana gitu. Oke, dan yang disebutkan juga oleh OJK ini akan meningkatkan kredibilitas pengungkapan ultimate beneficial ownership dan mempermudah pengawasan transaksi. Soal UBO ini, Mbak, sejauh mana Anda mencermati itu dari kebijakan yang dikeluarkan dua tadi? Oke, again, ini masalah transparansi ya, dan hasilnya apapun itu, inilah yang akan bisa membuat fund asing, passive funds untuk benar-benar menilai kondisi market kita nih sebenarnya aman untuk investasi atau tidak. Jadi masalah transparansi ini ketika akhirnya nanti dibuka gitu ya, dan kecurigaan MSCI pada awalnya seperti kasus brand pada yang pertama kali mereka sorot begitu, bahwa dari porsi masyarakat itu sebenarnya juga banyak rekening nomini dari ownership investor awal begitu. Nah, ini akan hasilnya apapun yang terjadi ini akan membuktikan bahwa pasar kita terang atau memang sesuai dengan kecurigaan mereka. Ada indikasi market manipulation. Nah, disitulah kita pihak regulator, pemerintah harus siap menerima apapun hasilnya begitu. Dan bagaimana solusi ke depannya untuk memperbaiki semuanya itu. Oke, ada juga tawaran yakni perincian klasifikasi investor. Awalnya terbagi 9 kategori, bakal diperluas menjadi 27 subtipe investor. Sejauh mana Anda menelisik benefit atau manfaat dari perluasan itu kepada investor retail, Mbak? 20. Mbak Liza? Mbak Liza, masih mendengar suara saya, Mbak? Kita coba perbaiki dulu komunikasi kami untuk membahas lebih lanjut lagi terkait dengan kondisi dari IHSG kita setelah dikeluarkannya beberapa kebijakan oleh OJK BI menggelar rapat. Sorry, Mbak Liza, suara saya masih terdengar, Mbak? Masih. Oke, sorry tadi terpotong, ada gangguan sinyal tadi. Mungkin bisa diulang lagi dari awal, Mbak. Soal pelebaran subsektor menjadi 27 ini, apakah ada benefit yang bisa dirasakan oleh investor retail? Iya. 27 jenis itu again saya belum tahu jenis persisnya seperti apa, tapi mungkin konsepnya saya mengerti karena ada investor yang benar-benar menerapkan value investing atau ada juga yang cuma demi short term capital gain atau benefits aja gitu ya. Nah, intinya adalah keuntungannya adalah untuk membuka transparansi ini. Seperti contoh saham brand pada awalnya yang disorot oleh MSCI. Ini di mana porsi masyarakat diperkirakan banyak rekening nomini dari owner awal begitu ya. Nah, ini juga akan menyajikan informasi yang reliable dan nantinya akan dinilai oleh pihak
passive funds ya, dan juga ini akan membuktikan bahwa saham Indonesia ini apakah banyak muatan indikasi market manipulation atau atau tidak atau sebaliknya. Oke. Itu yang akan dinilai ke depannya. Oke, kalau membaca tren dari perdagangan sepanjang pekan kemarin kan itu koreksi cukup dalam juga Mbak kalau dibaca. Apakah tren penurunan ini bakal terjadi juga kalau analisis Anda dalam perdagangan sepanjang pekan ini? Sepanjang pekan ini terus terang saya lebih optimis. Kenapa? Karena tadi saya bilang faktor ketidakpastian ini pelan-pelan mulai dikikis. Kemarin sudah tercapai deal antara BI, OJK, dan MSCI. Cuman ke depannya bagaimana pelaksanaannya, itu aja. Seperti Pak Pandu Syahrir dari Danantara bilang, the devil is in the details right now, ya kan? Pelaksanaan teknisnya gimana supaya jangan sampai penerapan free float 15% itu yang kurang harus menambah selama sebulan ke depan. Ini bagaimana supaya jangan terjadi banyak guyuran misalkan seperti itu ya. Dan kalau dari sisi teknikalnya dalam beberapa hari terakhir ini saya memperhatikan adanya pola yang cukup berulang bahwa IHSG itu kerap menggunakan retracement Fibonacci either 50% atau 61,8%. Nah, kebetulan kemarin low intraday-nya di 7820 itu persis kena Fibonacci retracement 61,8%. So, masuk akal kalau kita harapkan ada technical rebound hari ini dengan target pertama-tama ke angka bulat 8.000 dulu of course, atau next-nya ke 8115 itu retracement 50%, atau 8185 itu adalah 61,8%. Anyway, bursa Asia yang kemarin itu agak melemah juga hari ini sudah hijau royo-royo. Bahkan Kospi yang kemarin sempat trading halt sekarang juga sudah hampir 5% sepertinya, Nikkei 3%. So I'm pretty optimistic for this morning. Oke, lalu kalau membaca tren itu tadi, kalau kemudian ada penurunan, apakah bisa jadi momentum juga nih buat investor beli terutama saham-saham fundamental, atau masih harus wait and see dulu nih Mbak? Ya, kalau kita masih harus mengalami penurunan lagi, ya terus terang batas terbawahnya adalah titik low kemarin ya 7820, bahkan bisa ke 76 atau 74 lagi. Harus diakui volatilitas masih akan tinggi pekan ini. Jadi kalaupun Anda memutuskan untuk buy positioning very selective sectors, tadi saya lihat harga gold juga sudah mulai rebound dari low 4.400 sekarang sudah di 4.700. Saham gold kemarin kita sempat rontok juga. Nah, mungkin ada kesempatan spekulatif buy di situ, tapi please money managementnya saya sarankan bertahap saja demi amannya. Oke, satu hal lagi, maka rekomendasi apa yang mungkin Anda bisa berikan begitu kepada OJK dan BEI agar pemulihan IHSG kita ini bisa betul-betul berlangsung cepat, ada trust yang bisa kembali begitu? Reformasi besar-besaran kemarin memang sudah terjadi di pihak pucuk pimpinan. Tapi kalau regulasi atau implementasi ke bawahnya itu tetap sama aja kayak kemarin, nothing's gonna change ya. Jadi harus ada perubahan dan pihak regulator juga harus cepat tanggap dengan dinamika market ya. Terus mungkin juga harus ada kebijakan-kebijakan yang direview ulang, yang lebih membuat untuk passive funds itu lebih nyaman investment di sini. Again, transparansi adalah suatu hal yang penting. Apa artinya public listing company itu kalau tidak bisa mengedepankan transparansi yang reliable begitu. Ya saya rasa. Dan bagaimana pelaksanaannya supaya ini juga jangan terlalu mengguncang stock market kita secara keseluruhan, dan dukungan dari dana lokal seperti Danantara itu we will appreciate it very much. Mereka katanya udah siap investasi kan pekan ini gitu. So tapi I believe mereka juga harus tahu kejelasan skema market bagaimana sebelum mereka mulai masuk lebih banyak di sini. So, ya Danantara, kami harapkan kedatangan Anda segera di market. Baik, Mbak Lisa, terima kasih banyak sudah berbagi analisisnya bersama kami. Selamat pagi, Mbak. Oke, sama-sama, terima kasih. IHSG ditutup anjlok 4,88% ke level 7.922 pada perdagangan hari Senin. Lalu bagaimana dengan pembukaan perdagangan pagi ini? Usai jeda, Kompas Bisnis punya laporan langsungnya. Tetap bersama kami.
Indeks harga saham gabungan ditutup anjlok 4,88% ke level 7.922 pada perdagangan Senin 2 Februari. Tekanan terhadap IHSG kemarin menurut sejumlah analis diperkirakan masih seputar kebijakan MSCI atas isu free float dan pembekuan rebalancing yang memicu penyesuaian portofolio terutama asing. Sementara dari global, tekanan datang dari pelemahan harga sejumlah komoditas, ketidakpastian geopolitik, serta dinamika kebijakan Amerika Serikat. Jika kemarin IHSG ditutup melemah ke level 7.922, bagaimana dengan pembukaan perdagangan hari ini? Kita tinjau langsung laporan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan Febri James langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta. Apakah sudah ada tanda-tanda bahwa IHSG kita berbunga-bunga pagi ini? Sudah 13 menit di perdagangan sesi pertama atau masih terkoreksi, Renata? Masih terkoreksi, Tifal dan juga saudara. IHSG hari ini dibuka di zona merah di level 7.888, Tifal. Lebih lengkapnya kita langsung lihat ke papan bursa. Saat ini menunjukkan pukul 9:13. Indeks harga saham gabungan saat ini berada di level 7.773, terkoreksi minus 93%. Atau minus 146 basis points. Memang sentimen laporan MSCI sepertinya masih mendominasi atau masih membayangi indeks harga saham gabungan hari ini, Tifal dan juga saudara. Investor nampaknya masih wait and see ya, bagaimana kemudian aksi yang sudah disusun dari pemerintah, OJK dan juga SRO untuk merespons laporan MSCI terkait dengan transparansi dan juga tata kelola yang lebih baik dari Bursa Indonesia. Apalagi ini termasuk dengan masa transisi dari pejabat-pejabat yang kemarin mundur dari jabatannya, baik itu OJK maupun dari Bursa Efek Indonesia dengan penggantinya yang baru. Investor masih wait and see nih sepertinya, Tifal dan juga saudara. Yang menjadi pertanyaan, apakah IHSG bisa rebound atau kembali ke level 8.000 seperti yang ada di pekan lalu? Karena kalau kita lihat memang sepanjang pekan lalu ini indeks harga saham gabungan kemudian anjlok akibat laporan MSCI begitu ya. Investor sepertinya cukup terpengaruh begitu ya dengan adanya laporan tersebut yang akhirnya membuat banyak dana asing yang kemudian juga keluar. Hampir 14 triliun, Tifal, atau tepatnya 13,92 triliun. Dan juga kalau kita lihat selama sepekan dan memang pada tanggal 2 Februari lalu atau kemarin ini juga ditutup di zona merah di level 7.922. Untuk merespons laporan MSCI sebenarnya dari OJK, SRO dan juga pemerintah sudah punya aksi. Yang kita paling lihat terbaru adalah bagaimana MSCI bertemu secara virtual bersama dengan OJK, Bursa Efek Indonesia dan juga Danantara. Ada beberapa proposal yang dimasukkan di sana, termasuk juga untuk membuka data atas kepemilikan pemegang saham porsi 5%, kemudian juga rincian klasifikasi investor yang menjadi 27 subtipe investor dan juga kenaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Pertanyaannya, apakah aksi ini bisa efektif untuk kemudian mendongkrak indeks harga saham gabungan? Kita pantau sampai akhir perdagangan hari ini, Tifal. Panggalo dan Febri James langsung dari lantai bursa. Terima kasih. Saudara, Bank Indonesia meluncurkan laporan perekonomian Indonesia tahun 2025 yang memotret kondisi ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, meresmikan peluncuran laporan perekonomian Indonesia tahun 2025, Rabu 28 Januari 2026, di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta. Dalam sambutannya, Peri menyampaikan perekonomian Indonesia tahun 2025 tetap terjaga dengan stabilitas makroekonomi yang kuat dan sistem pembayaran yang terintegrasi. Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat antara 4,9 sampai 5,7%, dengan titik tengah adalah 5,3% pada 2026. Untuk mencapai nilai pertumbuhan ini, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, dan ketahanan sektor keuangan. Mengajak semua, mari kita bangun optimisme. Setelah melewati 2025 dengan kinerja yang baik, yakinlah, insya Allah
tahun 2026 dan 2027 ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Pertumbuhan kami perkirakan akan meningkat setelah tahun 2025 sekitar 47 sampai 55,5%. Tahun 2026 ini kami perkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,9 sampai 5,7%. Dengan titik tengah adalah 5,3%. Dan akan meningkat lagi menjadi 5,1 sampai 5,9% pada tahun 2027. Dengan tentu saja titik tengah yang lebih tinggi 5,5%. Mari kita bangun optimisme ini, keyakinan itu yang akan membawa ekonomi kita akan lebih tinggi. Inflasi kami perkirakan 2,5 sampai 2,5 plus 1% pada 2026-2027. Kami Bank Indonesia dan pemerintah akan memastikan inflasi, stabilitas harga terganggu. Rekan-rekan perbankan, mari kita tingkatkan kredit kita yang insya Allah tahun ini akan naik menjadi kisarannya 8 sampai 12%. Dan tahun 2027 kita dorong 9 sampai 13%. Yakin kita dorong. Dan tentu saja digitalisasi. Digitalisasi kami akan dorong bersama. Selain peluncuran laporan, Bank Indonesia juga menghadirkan seminar diskusi bertema tangguh dan mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Dalam diskusi ini hadir 3 narasumber, yakni Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, Chief Technology Officer Danantara Sigit Puji Santosa, dan Head of Policy Strategy Hyundai Motors Asia Pacific HQ Hanif Rizky. Ketiganya memberikan pemaparan soal hasil LPI 2025 dan langkah strategis ke depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman bilang, laporan perekonomian Indonesia 2025 menekankan pentingnya transformasi atau hilirisasi struktural, penguatan sektor real, serta perluasan akses pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh daerah. Kita berbicara tentang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan hilirisasi, maka ada beberapa kebijakan yang perlu kita lakukan. Kebijakan industrial yang kemudian berfokus kepada hilirisasi, yang kita fokuskan kepada komoditas utama ada 8, dan ini kami melakukan koordinasi dengan KL, dengan Prof. Sigit, dengan semuanya. Ini adalah beberapa komoditas seperti nikel, tembaga, boksit, timah, rare earth, kelapa sawit, kelapa dan rumput laut. Tapi kemudian pelaksanaannya harus kita buat dengan dua approach. Yang pertama adalah industri padat teknologi, ini untuk meningkatkan level dari pertumbuhan ekonomi kita. Tapi berikutnya adalah industri padat karya, karena kita harus memastikan bagaimana ekonomi kerakyatannya. Dan bahkan harus ada kebijakan reformasi struktural, yaitu memperbaiki iklim investasi, birokrasi, infrastruktur, dan juga kerjasama lainnya. Sementara itu, Chief Technology Officer Danantara Sigit Puji Santosa menyoroti peran teknologi dan digitalisasi dalam mendorong daya saing ekonomi nasional. Teknologi dan regulasi dinilai menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Ada banyak global kompetisi, kemudian downstreaming sendiri memerlukan ekosistem dan support yang lebih tinggi, yang lebih kuat, dan juga yang terakhir adalah manufacturing depth. Jadi kedalaman tingkat manufacturing kita nanti akan kita bahas bagaimana hilirisasi level. Ini yang harus kita kejar. Kalau selama ini kita melihat bahwa level hilirisasi hanya di level 1, level yang paling primitif, eksplorasi dan kemudian mungkin smelting pun juga masih terbatas, kita harus maju sampai ke level 2, 3, dan 4. Kemudian ada 3 strategi. Jadi 3 strategi, ada 3 pilar yang harus kita kejar, yang kita kerjakan di Danantara. Yang pertama adalah tentunya tadi disampaikan oleh Bu Aida juga, tech driven industry. This is a must. Nggak bisa lagi kita sebagai tukang jahit, nggak bisa lagi sebagai tukang assembly saja. Kita harus masuk tidak hanya di bagian hilir sekali, tapi masuk ke bagian hulunya juga.
Bank Indonesia juga menekankan agar tahun 2026 disambut dengan OSK, yakni optimisme, sinergitas, dan komitmen, di mana mengajak semua pihak, terutama lembaga dan kementerian, untuk saling bersinergi dan komitmen untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi. Claudia Carla, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Momen pada hari ini dengan foto bersama. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, sejumlah peti kemas di kapal Pacific 88 roboh hingga jatuh ke laut saat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Satu pekerja tewas. Sejumlah peti kemas di kapal Pacific 88 roboh hingga jatuh ke laut saat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Satu tenaga kerja bongkar muat meninggal dunia. Peristiwa terjadi saat proses bongkar muat peti kemas pada hari Senin di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapal Pacific 88 tiba-tiba miring sehingga peti kemas terjatuh ke laut. Untuk sementara aktivitas di lokasi terdampak dihentikan, koordinasi intensif dilakukan KSOP Basarnas Polairut. Kami akan hadir usai jeda, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Saatnya kami tutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 layar televisi Anda. Dan satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Akhir kata, saya Adisela Rasati undur diri. Dan saya Tifal Solesa pamit dari hadapan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi.